Nah oke guys, welcome back to my channel, channel kita, caranya kita semua. Nah oke guys, yang pertama nih di sini kita yang pertama mau ngomong dulu, mohon maaf untuk teman-teman yang sudah komen di video-video sebelumnya dan itu nggak sempat kita balesin, mohon maaf banget karena kita tahu sendiri guys ya, kita sibuk banget nih, lihat kamar kita sudah berubah. Oh, ini rak-rak di sana. Sekarang di sini ada sofa. Jadi kita nggak ada kasur untuk tidur ya guys ya. Jadi kita mau cari tempat kos lain untuk tempat tidur. Jadi untuk ruangan ini tuh memang benar-benar khusus untuk ikan. Dan ini rak baru kita yang udah jadi. Nah, jadi di bawah ini panjangnya 210 cm. Tingginya per sub itu 50 ya. Nah, nanti di sana itu akan ada tank yang tingginya 30 cm. Nah, di sini ini masuk 6 tank ukuran 30 kali panjang ke belakang 40, tingginya 30. Itu ada 6. Di bawah itu juga ada 6. Sedangkan di atas ini masuk 8 tank. Nah, ini 8 tank di atas dan di sana itu sengaja aku bikinin kayak lemari itu untuk ya alat-alat apalah itu aku taruh di sana. Nah, ini alasan kenapa kita benar-benar nggak bisa balas-balas komen ya. Tapi kalau DM kita usahakan pasti balas. Tapi kalau komen emang bener-bener mohon maaf, kita skip dulu. Mungkin dari video ini baru kita bakalan balesin komen-komentar kalian. Mohon maaf guys, bukannya kita nggak menghargai atau gimana, tapi kita bener-bener sibuk. Dan karena memang kita sedang apa ya, menyiapkan produk ini loh. Ini jangan dilihat peletnya guys ya. Nah, ini kita nyiapin produk, kemasan, terus sealant. Pokoknya banyak lah yang kita kita apa ya, kita lagi banyak project kita yang lagi kita jalanin sekarang gitu. Ini juga kita nunggu tank. Ini settingan lampu kita udah selesai. Oh, biasa ya guys ya, lampunya lampu LED biasa yang murah tapi kualitas tetap bagus. Ini juga ini lampu udah kita setting, cuman ini belum kita skot LED hitam, sama tank juga belum jadi, kita masih nunggu sementara. Bahkan di sini yang pertama mungkin kita bakalan update ya auranti kita yang masih tersisa guys. Sebelum kita ngebahas masalah gimana sih auranti kontes ini bang, gimana sih caranya biar kita tahu kualitas auranti kita ini auranti kontes atau enggak gitu. Pertama kita update dulu dari ikan kita, karena ikan kita ini sudah sedikit ya guys ya. Sebenarnya untuk auranti kita ini udah sedikit karena rata-rata di sini tuh udah laku aurantinya. Nah ini ya guys ya, yang pertama di sini ini ada progresan kita yang si bocil yang waktu ini sempat apa ya, bukan dilelang sih tapi sempat kita tawarin di YouTube. Aduh, di mana nih? Dia ini udah flaring. Oh, ini dia. Ini ada si bocil, ini udah laku di orang Banyuwangi ya guys ya. Ini si bocil. Oh. Cuman ini belum, jarang kita interaksi karena kita sibuk seminggu ini guys. Kita sibuk banget dan nggak sempet apa ya, progres maksimal tuh nggak sempet loh. Ini si bocil, ini yang laku ke Banyuwangi. Setelah itu ini ada punya kita, nih belum flaring tapi nggak apa-apa, ini gampang banget ini. Ini untuk penjelasannya mungkin next kita bakalan jelasin juga ya. Ini kecil nih belum flaring. Setelah itu ini punya kita, ini sold out, ini punya kita. Nah, ini kalau ini si gokong nih ya udah pasti punya kita ya guys ya. Ini si gokong. Setelah itu di bawah ada si pocong. Si pocong ini udah sold out ya guys ya. Jadi kalian harus tahu si pocong ini udah sold out. Nah, si pocong ya, dia digituin aja mangap guys. Si pocong ini udah sold out. Pocong udah sold out. Ini berarti bukan punya kita lagi. Nah, setelah itu aduh, di sini tuh ada si tolol. Nah, ini dia guys si tolol. Nah, ini si tolol. Nah, ini dia si tolol. Jadi kita bener-bener ini banyak guys ya tank-tank yang kotor, kita nggak sempet bersihin karena emang aduh parah banget, kita sibuk banget. Ini si tolol sama si Gopal. Nah, itu si Gopal guys, si Gopal. Ini si tolol kondisinya. Jadi si Gopal ini masih punya kita, hitungannya masih punya kita, tapi si tolol ini sudah sold out di orang Malang guys. Ini laku cuman belum dibayar full, masih di DP. Setelah itu di sini ada si Kaliko. Nah, ini si Kaliko. Nah, si Kaliko ini masih punya kita. Di bawah ini ada, ini punya aku bukan ya? Oh ya, ini punya aku nih guys. Ini punya aku. Ini masih punya aku nih. Iya, bener ya? Oh ya bener guys, ini punya aku. Ini masih punya aku, belum laku, tapi mentalnya masih jelek. Sama di sini bahkan ada oranti yang nggak ada tempat guys ini guys. Nih, flaring deh guys.
Di sini ada limbata, kita kemarin beli limbata. Ini belum kita update semua nih, ada limbata lawu, bibian ini belum kita update, belum kita progres. Pokoknya kita ngawur banget guys. Jadi bener-bener gak kerawat karena kita nih masih nunggu semua tank-tank ini jadi. Baru kita siapin semuanya, baru kita setting ulang lah gitu guys. Nah di sini, waduh nih lihat guys, ini lama nggak ganti air guys, sampai mode pocong dia guys. Wah gatel nih, nih guys sampai mode pocong loh si siapa namanya nih, si Gokong, si Gokong nih sampai mode pocong dia guys. Nih guys, kayaknya mantul ya cahaya yang di belakangnya. Ini aku matiin dulu. Ini cuma satu ya guys ya. Nah udah mati semua. Nah ini guys, ini saking lamanya nggak ganti air, ikanku ini sampai kuncup guys. Ini dia si Gokong, waduh. Nah di sini intinya kembali ke topik ya guys ya, kita bakal ngebahas masalah bang gimana sih Auranti yang kualitas kontes itu gimana. Nah di sini kita mungkin yang untuk jadikan contoh si pocong ya guys ya. Apakah si pocong ini masuk ke kualitas kontes? Sebenarnya untuk ikan yang mau masuk ke kontes itu ya guys ya, itu nggak ada persyaratan khusus harus bla 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 bla, itu nggak ada. Karena untuk persyaratan masuk ke kontes itu cuma satu guys, size-nya masuk ke dalam kelasnya. Contohnya kayak si pocong ini, size-nya itu kemarin kita ukur kering, kita angkat ya guys ya, kita angkat terus dengan air sedikit. Wih mentalnya dia guys, cuman diginiin aja loh. Nah kita angkat ukur kering di bawah gitu ya, kita pakai penggaris. Dia ini panjangnya sekarang 15,5 press itu guys, 15,5. Dan dia ini kalau ikut kontes seumpamanya ya, dia kalau ikut kontes dia ini masuk di kelas junior kalau nggak salah, Auranti junior, tapi dengan size yang paling press, mungkin size yang paling kecil lah. Nah ini dia guys. Nah kalau ditanya bang, apakah si pocong ini bisa masuk kontes, apakah masuk kualitas kontes? Nah oke guys, kita sekarang akan coba menilai dari sudut pandang kita guys ya. Yang pertama kalau kita lihat, nah kita lihat dulu dari anatomi guys. Nah kita dari mental ya guys ya. Kalau dari mental si Gokong ini si pocong ini pernah kita angkat kering, kita pindah-pindah, dan mentalnya ya wah barbar banget ya nih guys. Kita gituin aja udah mangap. Dia ini mentalnya bagus banget, pindah-pindah tank, adaptasinya cepat. Mental oke, adaptasi sudah pasti juga oke. Setelah itu dari anatomi guys, kita lihat anatomi ya guys ya. Kalau dari sudut pandang kita, ini kita gelapin dulu cahayanya. Nah ini dari anatomi, sebentar aku gelapin cahayanya. Nah kalau dari anatomi tidak ada cacat sama sekali ya guys ya, tidak ada cacat sama sekali. Ekor bersih, rapi, pertumbuhan rapi guys, bersih. Anatomi aman, jadi tidak ada tidak ada cacat sedikit pun. Oke, aman. Setelah itu dari warna, oke guys. Kalau dari warna kita lihat warna yang nilai yang besar itu orange. Nah kalau kita lihat di bagian bar, ini warnanya kuning memang, tapi kuningnya itu pekat guys, mendekati orange. Nah ini cukup bagus nilainya. Setelah itu perpaduan sama biru, bagian dorsal birunya pekat, terus ada bias kuning. Nah itu bias kuning, itu warna udah masuk. Terus di bagian kepala, warna-warna kepala, di bagian pecah-pecahan di kepala ini masuk warna biru, kuning juga udah mulai masuk di sana. Mental, adaptasi semua bagus guys. Ini bar, kalau kita lihat dari sisi bar, nah kita lihat barnya di sini. Ini simet ya guys ya. Ini simet berapa ya? Lupa aku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini simet 7/7 guys. Yang bagian paling belakang itu enggak guys ya, yang garis lurus tuh enggak. Ini simet 7/7 guys. Cuman, nah ada cuman ya guys. Cuman ikan ini ada kurangnya di bagian bar. Nah kalau kalian lihat di bagian bar nomor depan nomor 1, di sana ada celah sedikit ya kan. Nah sedangkan yang di sebelah sini ini juga sini. Nah di sebelah sini ada celah juga. Nah ada celah tapi kayak ada bar guys, kayak ada bar tapi itu bukan bar. Nah kayak ada bar ya guys ya, ingat kayak ada bar tapi itu bukan bar. Sebentar. Nah jadi kayak seolah-olah ada bocor. Nah itu guys, tapi itu aman. Yang penting ikannya simet. Secara look ikan ini simet guys, benar-benar simet 7/7, jadi aman. Aman, mental bagus, warna udah cakep lah minimal. Apalagi dia di background hitam, ini kelihatannya agak gosong. Nah kalau dia di background putih dengan lampu kayak kemarin ya guys ya, mungkin kita kemarin tuh kan sempat kasih lihat kalian gimana sih cara buat ikan glow up dengan budget 30.000 itu. Kalau kita lihat ini plastik kok plastik semen. Lampu yang kita gunakan ini bener-bener pure
warnanya itu putih guys. Nah sedangkan biasanya kadang di lampu-lampu celup, biasanya kalau kontes tuh nggak tahu ya kita mereknya pakai apa lampu celupnya, tapi kadang-kadang di sana itu ada masuk warna putih tapi biasanya biru. Nah itu akan lebih cakep untuk ikan kita guys. Apalagi yang notabene ikanku ini, bukan ikanku ya, sudah sold out. Untuk si pocong ini yang notabene ikannya di background hitam agak gosong guys. Dia ini agak gosong sebenarnya di background hitam, cuman aku biarin aja karena memang belum ada tempat. Karena niatnya aku taruh di tank 1 meter sana. Cuman kendalanya satu guys, pas aku mau pindah ke sana itu kan aku mau jual green Kaltara, aku mau aku jual. Itu nggak laku guys. Jadi penawarannya masih belum lah. Ini kalau kalian ada yang mau angkut tuh 850.000 size 40 cm untuk video. Kalau penasaran kalian DM aja aku kirimin videonya. Nah, oke guys, kembali lagi. Nah, setelah itu kalau ada yang nanya, "Bang, kalau barnya ini kan ya kalau si pocong ini termasuk rapi ya guys ya. Garis-garisnya tuh rapi guys. Jari-jari barnya tuh rapi banget." Nah, kalau ada pertanyaan, "Bang, kalau yang jari-jarinya nggak rapi gitu gimana Bang?" Nah, contoh ini ya guys ya. Ini si tolol. Si tolol ini kayak segitiga guys, kayak segitiga. Tapi apakah ini nggak masuk kualitas kontes? Ini masuk guys. Ini masuk karena dia ini kanan kiri rata guys. Ini dia. Kanan kiri dia ini rata guys. Ini kita lihat yang sebelah sananya. Sini. Sebentar ya guys ya. Aduh. Sebentar. Nah ini guys, kita coba lihat yang di sebelah sananya guys ya. Belok sini. Nah itu guys. Jadi kanan kiri dia ini simet guys. Cuman nih sorry ya guys ya, airnya butek banget karena belum sempat kita ganti air. Guys, kanan kiri simet. Ini kalau nggak salah 7/7 juga guys. Ini 7/7 si tolol. Apakah bisa kayak gini Bang? Iya bisa. Terus kayak siapa lagi? Ini guys. Ini ada auranti kita bocil. Ini 6/6 guys. Ini kalau masih kecil gini. Karena gimana ya? Kalau kita mau cari auranti ya guys ya. Yang pertama itu kalau saranku, karena rapi itu adalah bahasanya rapi itu relatif. Nah jadi ada orang mengatakan ini rapi, ini nggak rapi, lebih rapi ini dibandingkan ini. Itu pasti ada kayak guys. Jadi rapi itu masih dikatakan relatif lah, karena setiap juri itu menilai suatu kerapian itu pasti berbeda-beda. Karena ada yang bilang rapi itu kalau bener-bener lurus ke bawah, tapi ada yang bilang kalau si pocong ini sudah sangat-sangat rapi guys. Ini sudah sangat-sangat rapi. Nah, di sana rapi itu relatif. Jadi saranku buat kalian kalau mau cari auranti, pertama itu simet guys. Pertama simet, karena simet itu sudah pasti. Simet itu hitungan guys. 1 2 3 4 5. Kanannya 5, kirinya 5 itu simet. Itu sudah pasti. Tapi kalau rapi itu masih relatif. Jadi yang pertama saranku kalau mau cari emang bener-bener buat kontes atau buat dikip sendiri nggak apa-apa lah. Itu yang pertama kalian cari ikan yang simet kanan kiri guys. Setelah simet, kalau bisa dapat yang rapi. Ini kayak pocong, ini termasuk salah satu yang rapi. Nah ini dia guys, ini termasuk salah satu yang rapi. Cuman pocong ini menurutku pribadi guys ya, ini nggak tahu sampai di titik ini aku belum nemuin tanda-tanda dia akan gondrong guys. Tapi kalau ekor dia ini super close guys. Dia di size 15 cm. Dia ini udah cakep guys. Close-nya dia udah bagus. Close-nya bagus, dorsalnya itu nggak pernah ngelipet. Kalau bergerak aja guys ya, ngelipet gitu nggak pernah guys. Jadi bener-bener tegak. Dorsalnya itu tegak, kuat banget guys gitu guys. Nah, kalau kalian lihat ekornya close tanpa harus dia flaring. Ekornya itu close nih, kita dari jauh kita buat dia nggak flaring ya. Tanpa harus flaring guys, ekornya itu sudah close. Jadi ekornya itu memang lebar bukaannya guys. Ditambah kalau dia flaring, lebar banget guys. Nah, dan untuk si pocong ini sendiri kemungkinan ikut kontes guys di Tabanan, di Denpasar. Kemungkinan ikut kontes, cuman kita nggak tahu apakah kita akan mendapatkan slotnya gitu. Kalau dapat ya kita masukin gitu, karena ini juga bukan ikanku. Jadi ya tergantung nih. Aku juga masih mau nanya sama ownernya, pemiliknya yang sudah beli sekarang, orang Banyuwangi kalau nggak salah, kira-kira mau atau tidak diikutkan kontes. Ya kalaupun tidak menang nggak masalah, yang penting sudah ibaratnya
berpartisipasi lah gitu, untuk ngetes juga lihat mentalnya dia gimana. Setelah kurang lebih PO 3 mingguan guys, 3 minggu atau hampir sebulan, ini hasilnya kayak gini guys. Oh belum sebulan sih, 3 mingguan lah, 3 minggu PO langsung kontes gitu. Tapi mungkin kalau dihitung sama kontesnya kurang lebih ya sebulan lebih guys jadinya, karena kontesnya itu masih tanggal 26, cuman kita belum tahu apakah kita akan mendapatkan slot di kontesnya. Nah jadi kurang lebih untuk pendapat gimana sih ikan-ikan yang bisa ikut kontes, semua ikan itu bisa ikut kontes guys, yang penting masuk regulasi size. Setelah itu ya kayak tadi, barnya rapi, warnanya masuk, kurang lebih kayak itu guys. Dan warna yang paling bagus itu warnanya orange ya, untuk penilaian tertinggi. Anatomi kalau bisa jangan ada cacat. Jadi kurang lebih segitu aja. Semoga ada manfaat dari video ini yang bisa diambil